Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ikhlas Al-Quran dan Tafsir khusus kelas 8G. Kembali kita bertemu di pertemuan ketiga. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kif halukum ayuhal ikhwah? How are you today, our lovely brothers scars Allah? Inshallah, we will attend to you. I will show to you about our activity in the third week of Albina Islamic Boarding School Year Education. So, I want to show to you about something in Al-Quran and Tafsir knowledge, especially about a surah and ayah. Okay, let me tell you with Indonesian language. Oke, jadi insya Allah kita pada hari ini akan mengupas ya, sharing kepada kalian tentang as-surah dan al-ayah. Bukan ayah. Kalau ayah ya antum ada di rumah bersama ayah antum. Juga bukan surat ya. Kalau surat itu pakai pos Indonesia atau pakai JNE tuh. Oke. Kalau yang dimaksud surat dan ayat ini yang dalam mushaf. Oke. Come on brother, kita lihat slide berikut ini. Oke, jadi gini brother, kita lihat ya. Al-Quran wa Tafsir pertemuan ketiga, ilmu Al-Quran dan Tafsir. Baik. Selanjutnya, Ana ingin mengatakan kepada kalian bahwa di pertemuan ketiga ilmu Al-Quran dan Tafsir ini ada sesuatu tentang ayat ya. Oke, kita next. Kalau kemarin kita bertemu dengan namanya ta'arif atau pengertian dari Al-Quran. Kalau di sini kita bertemu dengan Asmaul Quran. Oke, yang ini nih. Nah, yang ada kursornya itu bacanya Asmaul Quran. Asma apa? Ya, nama-nama Al-Quran. Nama Al-Quran itu ada banyak ya. Al-Quran itu sendiri, kita mulai ke sebelah kanan dulu ya, dari kanan searah jarum jam. Al-Quran, kemudian Al-Kitabu. Ini yang ini. Oke, Al-Kitabu sebagaimana firman Allah Ta'ala, Dzalikal kitabu la raiba fih. Dzalikal kitab. Nah, di situ Alkitab artinya Al-Qur'an ya, bukan Quran, bukan kitab yang lain. Apalagi kitab antum tuh, bukan. Oke, kemudian yang biru tuh, yang kuning Adz-Dzikru. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun. Adz-Dzikru di ayat tersebut itu artinya Al-Qur'an. Dan terakhir Al-Furqan. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Al-Furqan ya, di situ di ayat tersebut adalah Al-Qur'an ya. Jadi yang namanya Furqan itu salah satu nama dari nama-nama Al-Qur'an. Oke, next kita lihat. Oh iya. Di sini as-surah wal ayah. Kita masuk ke dalam pengertian surah dan pengertian al-ayah. Kalau biru semua ya, sekali ini, kalau biru semua itu berarti semuanya harus dipahami ya, semuanya harus dipahami karena semuanya penting. Oke, as-suratu wal ayah, kita mulai dari yang warna pink ini. Nah, itu dia. Kita mulai dari yang tersebut. Oke. Sebentar, kita setting terlebih dahulu. Ta'rifus surah. Oke, kita mulai dari ta'rifu as-surah. Yang ini nih, yang hitam. Ta'rifus surah. Ta'rifus surah. Tati itu nama totet lah. As-surah ti. Ya, ini mudhofun ilaih. Oke. Kemudian as-suratu. As-suratu hiya al-jumlatu
min ayatil Qur'ani dzatul matla'i wal maqta'i. Oke, al-jumlatu min ayatil Qur'ani dzatul matla'i wal maqta'i. Oke, kita mulai artikan ya. Yang belum sempat diharokatin tadi, stop dulu videonya, kemudian di replay ya, replay, kemudian ulangin lagi sampai semua terharokatin, baru lanjut lagi. Oke, kita lanjut. Ta'rifus surah, pengertian as-surah. Jadi supaya kalian tahu nih, as-surah itu artinya apa sih? As-surah itu surat ya, dalam Al-Qur'an itu apa sih? Hiya adalah al-jumlah. Ingat, jumlah dalam bahasa Arab bukan jumlah dalam bahasa Indonesia. Al-jumlah apa dalam bahasa Arab? Al-jumlah adalah kalimat. Ya, kalimat dari ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi dia itu satu kalimat ya dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi dia hanya pendek ya. Tapi dia juga ada minimal lah, paling sedikit itu 3 ayat. Dzatul matla' itu yang punya ayat pertama ya, pendahulu, maksudnya pendahulu itu ayat pertama, wal maqta', dan dia itu punya akhiran, jadi terpisah-pisah. Jadi misalnya ayat pertama tuh nggak nyambung sampai ayat terakhir, dia pasti ada pemisahnya. Jadi misal ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga terpisah-pisah. Nah itu maksudnya al-matla', dia punya awalan, wal maqta', dan dia punya akhiran, maksudnya dia terpisah-pisah. Oke, paling sedikit 3 ayat dalam satu surat. Kalau begitu ayat itu apa dong? Nah, langsung ke bawahnya kita. Ayat ya dalam Al-Qur'an itu adalah ta'riful ayah, pengertian ayat. Al-ayatu hiya al-jumlatu min kalamillahil mundarijati, afwan, al-jumlatu min kalamillahil mundarijatu tahtas surati. Mundarijatu ya, bukan mundarijati, salah tadi ana. Al-mundarijatu. Al-jumlatu min kalamillahil mundarijatu tahtas surati. Al-jumlah tadi apa? Al-jumlah kalimat. Oke, kalimat yang merupakan kalam Allah. Oke, yang merupakan kalam Allah. Al-mundarijatu, yang dia itu terletak di bawah atau yang tergabung dalam as-surah. Jadi dia itu di bawahnya surat. Misal nih, ayat ini ya, ayat yang dimaksud dengan al-jumlah min kalamillah mundarijatu tahta surah, itu dia yang ininya nih, dzatul matla' wal maqta' ya. Jadi ayat itu adalah yang menyusun surat. Gini deh gampangnya. Surat itu tersusun dari beberapa ayat, dan ayat tersebut adalah bagian dari surat. Oke, itu aja. Al-ayah ya, al-ayah itu adalah bagian dari surat. Tapi surat itu adalah kumpulan dari ayat-ayat Al-Qur'an. Dah, itu aja. Yang paling mudah. Oke, next. Nah, ini dia. Mahiyatus surah. Mahiyatus surah itu apa sih yang terkandung dalam surat itu? Tasmiyatus surah. Tasmiyatus surah. Penamaan surat. Gini boy. Apa yang ngasih kalian? Berkaitan dengan as-surah ya. Kalau kalian perhatikan baik-baik di dalam as-surah itu, dalam setiap surat dalam Al-Qur'an. Contoh nih, qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Berarti qul a'udzu birabbin nas maksudnya apa tuh? Qul a'udzu birabbin nas itu maksudnya adalah awal dari surah An-Nas ya. Awal dari surah An-Nas. Oke, karena dia awal dari surah An-Nas, maka ada kata An-Nas. Itu dia. Itu maksudnya penamaan surah. Nah, ini yang kita bahas ya setelah ini. Apakah harus seperti itu? Apakah tidak? Sesaat lagi kita akan saksikan bersama-sama.
Stay tune here. Oke, ini dia. Oke, tasmiyatus surah, penamaan surat. Mufattahatus surah, kita yang ke merah dulu. Mufattahatus surah. Nah, surat itu dinamakan karena mufattahatus surah. Dia ada ayat pembuka yang katanya sama persis dengan kata atau judul dalam judul surat tersebut. Contoh surah An-Nas dan Al-Falaq. Ada kan kata di awal suratnya itu Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Karena ada kata An-Nas dan kata Al-Falaq, maka surah tersebut dinamakan surah Al-Falaq dan surah An-Nas, ya, bukan Falaq yang antum tonton tuh di Conjuring tuh. Ya, beda. Ini Al-Falaq itu artinya subuh, ya, bukan Falaq yang di Conjuring itu. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian nggak hanya itu aja, ada juga ayat contoh nih. Bara'atum minallahi wa rasulihi. Itu surah At-Taubah, surah At-Taubah. Kemudian di awal surah Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Surah Ali Imran. Ada nggak di awal surah tersebut kata-kata Ali Imran? Ada nggak surah tersebut kata-kata bara'atum minallahi wa rasulihi? Ada nggak kalimat at-taubah di situ? Tidak ada. Nah, berarti apa dong? Kenapa dinamakan surah at-taubah? Kenapa dinamakan surah Ali Imran? Nah, ini dia jawabannya. Yang warna hijau. Ini kita baca ya. Al-asya'u al-mu'ayyanatu al-madhkuratu fiha. Jadi dia itu ada perkara, ya, ada kejadian tertentu, ya, ada hal atau kejadian tertentu yang disebutkan padanya, maksudnya itu di dalam surah tersebut, kejadian atau cerita yang dikisahkan pada surah tersebut, walaupun cuma sedikit, yang penting dia ada disebut di situ di dalamnya. Contoh surah Yunus. Nah, ini kita sama-sama buka surah Yunus nih, bareng-bareng kita sama-sama. Ana ambil mushafnya terlebih dahulu. Oke, kita balik ke Ana dulu. Ana ambil mushaf dulu sebentar. Oke guys, kita buka di surah Yunus. Bener nggak sih kalau di awal surah Yunus itu nggak ada kalimat Yunusnya? Jangan-jangan ada lagi. Kita yang salah lagi ya. Nah, ini dia surah Yunus. Surah Yunus itu setelah surah atau At-Taubah. Oke, ini dia guys. Kita perlihatkan kepada kalian guys. Ini dia. Kita di awal suratnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Akana linnasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa wa bashiril ladhina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Qala al-kafiruna inna hadza lasahirun mubin. Coba tadi perhatiin guys, ada nggak kata-kata Yunus di situ? Nabi Yunus, Nabiullah alaihi salam Yunus. Tidak ada. Kok bisa nggak ada? Ya memang karena dia khusus surah yang tidak dinamai berasal dari kata, ya, judul, maksudnya nama surahnya itu berasal dari kata yang terletak di awal surah, enggak, tapi dia termasuk ada di kisahnya. Kisah
di dalam surah Yunus. Kisahnya mana? Kalau kisah surah Yunus tuh di akhir-akhir. Kalau tidak salah di ayat illa qauma yunusa kashafna anhum ma kanu, ya. Coba kita lihat ya. Mimma anzalna wa qad ja'akal hawala takununna innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Ini dia di ayat ke-98 yang ini. Ini dia ayatnya. Bayangin aja. Ayat pertama tidak disebut kata Yunus, tapi baru di ayat ke-98, dan itu hanya di ayat tersebut saja tentang surah Nabi tentang kisah Nabi Yunus. Kita baca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma yunus lamma amanu kashafna 'anhum 'adzabal khizy fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin. Lihat kan, baru disebut di ayat 98 ya, karena ya seperti itulah dinamakan surah Yunus, bukan karena awal dari suratnya, awal dari ayat di surah tersebut, bukan, tapi karena ada kisah di dalamnya, walaupun cuma sedikit. Ini sedikit. Yang panjang tadi, yang kedua adalah surah Yusuf. Ya, surah Yusuf itu panjang. Itu panjang, dan kisahnya itu pun dua surat setelah surat Yunus ya. Gak jauh kok. Ketika qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an. Itu tentang kisahnya Nabi Yusuf. Dan itu satu surat itu banyak mengisahkan tentang Nabi Yusuf. Subhanallah. Tapi tidak ada di awalnya ya. Di awalnya itu alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Nama Yusuf itu baru ada di ayat ke-4. Subhanallah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Kita lihat. Oke, ini dia guys. Mahiyatus surah, tartibus surah, tauqifi. Nah, ini kita akan sharing kepada kalian tentang yang namanya urutan surah. Sekarang anak pengen nanya ke kalian nih, urutan surah nih gimana sih? Nah, ini dia. Oke guys, nah anak pengen nanya ke kalian sekarang. Pengen nanya kepada kalian nih, surah as-suwar dalam Al-Quran, surat-surat dalam Al-Quran itu kan disusun tuh dari An-Naba apa dari Al-Fatihah? Dari Al-Fatihah, jangan kembali kah? Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Oke. Itu nyusun siapa? Ayo, nyusun siapa? Para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, atau kita? Zaman modern. Tentang zaman modern kan, kita bisa nyusun seenaknya kita. Betul nggak? Ya, jawaban kita adalah sebagai berikut. Kita lihat. Ini dia. Ini kaidah. Ini harus kalian pahami. Tartibus surati tauqifi. Urutan surah dari Al-Fatihah sampai An-Nas adalah tauqifi. Tauqifi itu apa? Tauqifi artinya itu sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sekali lagi, sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Itu maksudnya tauqifi. Nah, kemudian karena sudah kita tahu bahwasanya urutan surah itu adalah tauqifi,
Kita lihat lagi aqsamu suwaril Quran. Macam-macam surat dalam Al-Quran. Oke, guys, kita lihat. Kita lihat, guys. Menurut antum Al-Quran itu sedikit ayatnya atau panjang ayatnya atau pendek? Jangan-jangan. Kayaknya jawabannya bilang ada yang panjang, ada yang pendek, ganti-ganti. Nah itu jawaban yang benar. Jawaban yang benar seperti itu. Ada kadang ayatnya panjang seperti ayat di surah Al-Baqarah, itu ayatul dain. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Ada juga yang pendek. Alif lam mim, selesai. Oke. Ada juga wal 'asr, selesai. Tapi ada ayatnya yang panjang seperti ayat din juga. Nah, ada juga kadang satu surat itu hanya 3 ayat, yaitu surah Al-Kautsar juga surah Al-'Asr. Tapi kalau kita bicara surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah Al-Maidah, surah An-Nisa, itu di atas 100 dan panjang, bahkan lebih dari 1 juz. Kalau Al-Baqarah sudah lebih dari 2 juz, bahkan 3 juz lebih 3 juz lebih sedikit. Nah, artinya apa? Artinya Allah memberikan variasi dalam macam-macam variasi deh. Allah memberikan macam-macam panjang ya tidak diseragamkan. Kalau panjang semua ya kita bosan dong bacanya. Tapi kalau pendek semua, kita nyepelein jadinya. Itulah mukjizatnya Al-Qur'an. Sadar kan? Oke, kita balik dulu biar kita lihat di situ. Oke. Macam-macam surah dalam Al-Qur'an. Ada yang pertama, kita yang sini dulu ya, kanan. Kita secara jarum jam dari kanan dulu, kita mulai. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammunu fi ma'anil hadis. Jadi Rasulullah SAW itu selalu mendahulukan yang kanan, maka mulai juga dengan yang kanan. Yang pertama at-tiwal. Ini bacanya at-tiwal. At-tiwal ini yang panjang-panjang. Seperti Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Nah, itu 4 itu tuh yang panjang. Termasuk setelahnya Al-An'am, Al-A'raf. Oke. Kemudian Al-Mi'un. Al-Mi'un itu maksudnya adalah yang ayatnya 100-an atau mendekati 100. Al-Mi'un itu contohnya adalah surah, termasuk dalamnya surah Al-Kahf itu. Surah Al-Kahfi kan 110 tuh. Nah, itu termasuk ke dalam surah Al-Mi'un. Surah Hud termasuk Al-Mi'un karena dia masih 120-an. Dan kemudian surah Bara'ah itu masih 120 kan, itu masih Al-Mi'un, itu dia Al-Mi'un. Nah, kemudian ada yang ketiga, yaitu adalah Ana sambil lihat lagi, khawatir ada yang Ana belum sampaikan kepada kalian, seharusnya Ana sampaikan. Bismillah, mudah-mudahan sudah disampaikan semuanya. Al-Mi'un. Oh iya, betul. Oke, Al-Mi'un. Kemudian Al-Mathani. Nah, yang ini nih, kita ke yang sini sekarang. Al-Mathani. Al-Mathani ini adalah kalau di dalam buku Ulumul Quran itu adalah tali Al-Mi'un. Al-Mi'un ini 110-an lebih. Ke Al-Mathani dia kurang dari 100 dia. Dia kurang dari 100. Seperti pokoknya sebelum surah Qaf ya, yang kurang dari 100. Contoh surah Ibrahim kalau tidak salah, tadi Ana buka. Nah, kalau surah Toha itu termasuk Al-Mi'un, itu masih. Surah Ibrahim, surah Maryam. Nah, surah Maryam itu masuk ke dalam surah Al-Mathani ya, Al-Mathani, karena dia kurang dari 100. Al-Mathani itu termasuk tuh, pokoknya kurang dari 100. Tapi itu bukan jadi patokan ya, karena beberapa ulama juga ada yang mengatakan Al-Mi'un sekian, Al-Mathani sekian. Nah, itu ala
rahatihim. Yang penting kita mengenal saja. Kita mengenal saja ada yang namanya al-mi'un, ada yang tani. Dan yang terakhir adalah al-mufassal. Ini yang mudah. Al-mufassal itu kalau kalian buka juz 26 ya, di surah Qaf. Nah, itu mulai dari situ tuh. Qaf wal Qur'anil Majid. Nah, itu disebut dengan surat Al-Mufassal. Disebut Al-Mufassal karena dia sering apa istilahnya ya? Karena dia di akhir-akhir surah gitu loh. Al-Mufassal di akhir-akhir surah, lagi di akhir-akhir Al-Qur'an. Dia ternyata akhir, coba aja setelah Qaf, kemudian uh, surah Qaf itu surah Az-Zariyat kalau tidak salah. Az-Zariyat. Lebih baik Anda bilang tidak salah, khawatirnya salah. Lebih baik salah, lebih baik dibilang dari awal kalau tidak salah daripada salah beneran. Dan alhamdulillah benar. Surah Qaf itu surah Az-Zariyat. Az-Zariyat waz-Zariyati dzar wa Az-Zariyat. Oke. Berarti kita sudah tahu ada surah yang at-tiwal, ada yang al-mi'un, ada yang mathani, dan ada yang mufassal. Oke. Kita lanjut. Nah, ini terakhir. Bagian part terakhir untuk as-surah wal ayah. Jumlah surat ya, adadus suwari ya, adadus suwari, jumlah surat dalam Al-Qur'an ini suratan ya. Ada di ma'dud ini, suratan. Ini langsung fathah terakhir, suratan. Ini bacanya mi'ah wa arba'ata asyara suratan. 114 surah. Juznya ada berapa? Adadul ajza'i, jumlah juznya 30 juz'an. 30 juz'an, 30 juz. Terakhir, adadul ayah, jumlah ayat dalam Al-Quran ini berbeda-beda pendapat. Sekali lagi, ulama berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan 6.666, ada yang mengatakan 6.000 sekian. Namun, kalau guru kami, Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman itu menyampaikan saat pelajaran tafsir ayat-ayat pendidikan, jumlah ayat itu adalah 6.236 ayat. Kalau dalam bahasa Arabnya, bacanya adalah sittatu alafin wa mi'ataini wa sitta wa thalathina ayah. Wa sitta wa thalathina ayah. Adadul ayati sittatu alafin wa mi'ataini wa thalatha wa sitta wa thalathina ayatan. Oke. Jadi ada 6.236 ayat. Oke. Seperti itu. Oke, nah sekarang kita masuk ke materi sababun nuzul. Oke, ini anak bikin di video berikutnya. Anak akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillah.